Banyak nih yang ngeklaim kalau HP ini paling OP di harga 4 jutaan buat main game. Masa sih? Buat yang mau beli jangan buru-buru karena aku mau ceritain nih suka duka pakai ini HP ya. Ya selama 1 bulanan lah kurang lebih. Yo, welcome back to Gadget Channel with me Irfan. Let's go, kita bahas nih HP-nya. Tapi ini disclaimer dulu, ini suka duka menurut aku pribadi, sesuai sama experience-ku waktu pakai ini HP. Ya emang sih selera orang kan beda-beda juga cuy. Tapi buat yang mau beli ini HP bisalah dijadiin referensi nih video ini. Ya udah nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita masuk nih ke suka yang pertama pakai GT20 Pro ini. Jelas di suka yang pertama ini ada di bagian performanya. Yang aku bilang ini HP nggak di lock sama sekali performanya cuy. Dibekali dengan chipset yang cukup ngebut yaitu MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. By the way ini sama chipsetnya sama HP 6 jutaannya Xiaomi 13T. RAM-nya juga udah ngebut banget, pakai LPDDR5X. Terus buat internalnya nih juga udah OP parah, pakai UFS 3.1. Sebenarnya ya buat main game sih udah nggak perlu diraguin lagi. Untuk main MLBB tuh bisa rata di 120 fps, no drop sama sekali. Kamu bisa cek nih fps-nya nih, paling yang ngedrop itu waktu aku di lobby. Selebihnya aku main lancar aja, main pakai Assassin juga aman banget. Responsivitasnya nih juga OP parah. FYI ya, aku nih user iPhone. Deviceku tuh iPhone 15 Pro Max dan aku jarang banget lah nemuin HP Android yang experience main ML itu kayak di iPhoneku ini. Tapi pas aku pakai nih HP ya, serasa aku pakai iPhoneku cuy. Dan aku coba juga ke temenku nih, by the way dia juga user iPhone. Aku suruh dia main ML dan apa yang dia bilang? Kok enak banget ya Android yang satu ini, gitu katanya cuy. Ini nggak lebay dan nggak aku lebih-lebihin juga. Lagian juga aku nggak di endorse sama brand ini cuy. Dan mungkin buat yang udah beli sama HP ini setujulah sama apa yang aku bilang tadi. Atau mau coba kamu bandingin boleh lah ya, bandingin sama iPhone teman kamu, mungkin punya iPhone kan temennya. Boleh kamu bandingin dan bedain rasanya. Paling bedanya tuh cuman tipis banget. Ya mungkin karena ini HP dijadiin HP di MDL, Liga 2-nya MLBB di Indonesia. Terus untuk main PUBG juga dapat di 60 fps, itu untuk settingan HDR Extreme. Dan untuk settingan smooth itu udah dapat di 120 fps. No drop juga cuy. Aku heran sih sama ini brand, emang niat bener ya. Tapi ada risikonya juga untuk HP yang performanya nggak di lock sama sekali kayak gini. Nanti aku masukin ke dukanya aja lah ya. Makanya tonton aja terus sampai habis biar kamu tahu tuh apa sih resikonya. Terus kita masuk nih ke suka yang kedua, ada di sektor kameranya. Jarang ya aku temuin kamera di HP gaming tuh bagus. Biasanya HP yang ngejual performa tuh rata-rata nggak memperhatiin di sektor multimedianya, terutama untuk bagian kameranya cuy. Yang penting HP-nya ngebut, bisa libas game AAA. Ya emang itu sih tujuan HP gaming dibuat. Tapi beda banget nih sama ini HP. Kameranya juga aku bilang ya bagus banget. Walaupun emang hasil foto itu terasa banget hasil prosesan dari chipsetnya cuy. Coba deh kalian lihat nih hasil fotonya. Kayak berasa nggak ini fotonya tuh pakai HP Infinix? Ya aku merasa nih kayak bukan HP Infinix sih, saking bagusnya hasilnya cuy. Ya emang kalau yang ngerti fotografi bilangnya ini foto hasil prosesan di HP ini. Tapi ya masa bodoh juga lah ya kan, nggak semua orang juga ngerti ngedit. Ada yang maunya tuh habis foto langsung upload ke sosmed. Ya cocok banget sih pakai ini HP. Ibarat kamu foto dan video tuh udah dieditin sama GT20 Pro ini cuy. Terus untuk videonya juga nggak ngecewain, smooth dan hasilnya tuh memuaskan banget lah untuk sekelas HP gaming. Tapi emang ya akhir-akhir ini ya HP gaming Transcend Holding itu masalah kamera nggak perlu diraguin, bagus semua. Contohnya kayak di Pova 6 kemarin yang udah kita review, kameranya itu juga cukup bagus. Makin kesini kayaknya makin percaya deh sama Transcend Holding family cuy. Selanjutnya di suka yang ketiga ada di sektor speakernya ya cuy ya, speakernya. Jadi sebenarnya untuk speaker di HP itu ya nggak bagus-bagus banget. Tapi ini ada tapinya. Aku suka sama speaker dari HP ini karena emang udah beda lah sama HP Infinix pada umumnya. Untuk urusan suara itu speakernya beda banget. Mungkin karena ini collab sama JBL, hasil suara itu sekarang lebih nendang, bassnya juga terasa, ya cakep lah. Tapi ini ada yang disayangkan, suaranya itu bagus kalau volumenya itu di 100%. Tapi kalau volumenya diturunin nih ke 70% aja itu suaranya tuh langsung drop. Ya mungkin ini bisa diatasi melalui software update kali ya cuy. Ya mudah-mudahan didengar lah sama pihak Infinix biar diupdate kekurangan yang satu ini. Coba nih deh kita dengerin bareng-bareng suaranya. Nah ini waktu volume di 100%. Suaranya sih
cakep parah sih. Dan ini aku coba turunin ya ke 70%. Nah, suara itu langsung drop. Tapi sih masih cakep. Terus kita masuk nih ke suka yang keempat, ada di sektor bagian layarnya. Sebenarnya ini berhubungan sih sama suka yang pertama tadi di bagian performa. Untuk layarnya sendiri menurut aku nih udah smooth parah, warnanya juga bagus. Tapi yang paling aku suka tuh sebenarnya dari responsivitasnya. Karena untuk HP 4 jutaan ya, kalau dibandingin sih menurut aku untuk urusan warna, brightness, sama kerapatan pixel tuh ya emang ini standar 4 jutaan tuh kayak gini. Tapi kalau untuk urusan smooth dan responsivitas, aku akuin ini HP bagus-bagus pakai banget. Mungkin karena ada fitur yang namanya itu Stable Frame Rate Engine yang ngebuat ini HP bisa ngejamin FPS-nya tuh mulus waktu main game. Tapi aku kira itu cuman gimmick doang ya kan? Ya gimana ya, namanya juga kayak nggak meyakinkan, Stable Frame Rate Engine gitu. Tapi aku kira itu kan cuman gimmick doang cuy. Ternyata pas aku mainin tuh emang seenak itu sih. Feel main gamenya tuh emang enak banget. Responsifnya tuh parah banget cuy. Terus nih kita masuk ke suka yang kelima, ada di bagian fitur-fiturnya. Jujur untuk fitur-fiturnya tuh aku suka banget. Sebenarnya kalau masalah fitur-fitur ya, untuk HP harga 4 jutaan tuh nggak bisa dibilang spesial juga. Kayak ada fitur NFC, gyroscope hardware, fingerprint scanner, infrared blaster, dan yang lainnya itu memang harus wajib ada di HP yang harganya udah 4 jutaan. Malah kalau nggak ada dari fitur tersebut, ya kelewatan banget sih menurut aku. iPhone gimana bang? 20 juta nggak ada infrarednya. Jangan cuma komen cuy, nanti kita diserang sama fansboynya Apple. Tapi ya dari semua fitur-fitur tadi, di HP ini tuh udah berjalan dengan normal dan bagus banget, nggak ada kendala sama sekali. Tapi ada satu fitur nih yang aku suka banget nih di HP GT20 Pro ini, yaitu bypass charging. Karena kebetulan di HP ini tuh HP gaming dan buat ngegame tuh baterainya jadi lebih boros. Nah, fitur ini tuh terasa banget gunanya sewaktu main game. Selain ngurangin rasa panas di HP, fitur ini juga ngejaga baterai jadi tetap sehat. Karena daya yang dialirin tuh langsung di bypass ke mesin, nggak melalui baterai lagi cuy. Ya nilai plusnya selain baterai jadi awet, panasnya juga berkurang, dan main game sambil ngecas tuh nggak bakalan buat frame rate-nya jadi drop. Berasa kan yang nggak punya fitur bypass charging, waktu ngecas sambil main game tuh HP-nya jadi ngelek-ngelek. Udah jujur aja, ngaku. Ya menurut aku nih fitur yang overkill banget cuy. Ditambah lagi ada fitur gaming mode yang bisa kamu optimalisasi lah experience main gamenya. Di gaming mode ada fitur pengunci kecerahan. Nah ini bagus banget nih untuk yang suka main game di luar ruangan. Brightness itu jadi nggak naik turun. User iPhone pasti iri nih sama fitur ini, karena kalau di iPhone pas di luar ruangan brightness itu jadi auto turun dan nggak bisa dinaikin lagi. Ya aku pribadi user iPhone iri sih sama fitur ini, karena kadang ngeselin sih memang brightness tuh kalau naik turun. Mau kita maksimalin juga tetap gelap tuh layar di iPhone. Ya gimana ya? Tapi fitur ini tuh berguna banget sama yang sering turnamen game di offline ya, misalnya di stage atau di cafe-cafe. Soalnya juga dulu aku sering ya turnamen offline main ML, gimana susahnya main HP di luar ruangan kalau brightness itu naik turun cuy, jadi kurang nyaman banget lah. Terus di gaming mode ini ada fitur mode e-sport juga, ini kayak fitur jangan ganggu di iPhone. Dan masih banyak lagi fitur lainnya. Nanti kalau kalian beli HP ini kalian ulik aja ya, soalnya itu kalau diomongin banyak banget fiturnya cuy, bakalan nggak muat ini videonya. Jadi tadi itu semua suka duka di HP ini. Selanjutnya kita bahas nih duka dukanya atau nggak sukanya di HP ini. Tapi ini menurut aku pribadi ya, karena feel orang main HP kan beda-beda. Tapi kalau kamu punya experience sendiri tentang ini HP, mau kamu ceritain, langsung aja gas di kolom komentar cuy. Sekalian nambah-nambah referensi buat teman-teman yang lain nih yang baru mau beli ini HP cuy. Kita masuk ke duka yang pertama. Jadi di duka yang pertama tuh ada di bagian desainnya. Sebenarnya untuk desainnya sendiri sih ini udah bagus banget menurut aku, dengan mengusung tema futuristik ala-ala mecha kayak gini. Sebenarnya aku suka. Tapi yang disayangkan ini di bagian bentuknya nih yang mengkotak kayak gini. Dari segi manapun mengkotak, mau dari atas, bawah, samping tuh semua mengkotak. Ya kayak mana ya? Jadi kayak ngebuat feel genggamnya tuh jadi nggak enak dan nggak nyaman banget. Terus yang paling buat bete tuh ada di bagian belakang dari HP ini cuy. Ya aku pribadi sih risih banget ya lihat sidik jari yang nempel di HP kayak gini. Kesannya tuh HP-nya kayak jadi kotor banget. Tapi bisa lah diakalin pakai back cover yang dikasih di paket pembeliannya cuy. Nah jadi ini dia back covernya. Ya sebenarnya sih nggak jelek juga, ya masih bagus-bagus saja cuy. Dan nilai plusnya di HP ini ada RGB yang bisa kamu sesuaiin di menu setting. Bentar aku nyalain dulu ya, aku liatin ke kalian. Nah jadi tuh RGB-nya tuh kayak gini.
Tapi buat kamu yang nggak suka sama lampu-lampuan kayak gini, jangan bilang ini kekurangan dari HP ini. Karena kalau nggak suka ya udah nggak usah dipakai, tinggal matiin aja fiturnya, gitu kan aman gitu ya. Tapi buat yang suka ini jadi nilai plus lah ya, bisa show off gitu ke temen ya kan, woi HP kok ada lampunya. Dan kalau urusan desain tuh sih balik lagi ke masing-masing, karena selera orang memang beda-beda cuy. Selanjutnya kita masuk nih ke duka yang kedua nih. Di duka yang kedua nih ada di bagian suhunya yang aku bilang nih panas pakai banget. Nah ini tadi nih yang aku bilang resiko HP kalau performanya tuh nggak di lock sama sekali. Efeknya tuh HP jadi panas dan overheat, dan pas aku tes nih main game panasnya tuh bisa nyentuh sampai 45 derajat bahkan lebih. Kayaknya nih HP emang nggak ada adem-ademnya sama sekali cuy. Udah gitu feel genggam jadi kurang nyaman kalau HP-nya pas panas banget itu ya nggak enak banget lah pasti waktu kita genggam waktu main game. Saran aku sih pakein cooler aja biar makin nyaman buat main game. Mungkin itu juga tujuan Infinix ya, buat hard case-nya nih bisa ditempelin cooler, dan mereka juga jual coolernya khusus untuk ini HP. Tapi sayangnya emang dijualnya itu terpisah. Tapi yang GG-nya nih ya, walaupun HP-nya itu panas, performanya itu nggak turun sama sekali cuy. Ya emang kalau efek dari HP yang performanya nggak di lock tuh kayak gini. Terus kita masuk nih ke duka yang ketiga ada di bagian baterainya, yang aku bilang ini baterainya boros-boros banget. Boros-boros pakai banget. Nah itu maksudnya. Ya mungkin efek dari panas tadi, jadi ngebuat baterainya tuh boros banget cuy. Screen on time-nya ya atau SOT itu cuma dapat 5 jam 11 menit doang dari baterai 100% ke 2%. Itu pun cuma aku buat pakai kayak sosmedan, main IG 2 jam lebih, MLBB nggak sampai 1 jam, dan main PUBG itu cuma 38 menit nih kayak yang di screenshot ini. Ya syukurnya ada fitur bypass charging yang tadi yang aku bilang ya. Jadi main game sambil ngecas nih HP-nya aman-aman aja. Ya mau gimana lagi cuy, ini HP cuma punya charger 45 watt, dibilang ngebut nggak juga. Karena kita ngecas dari 0 sampai 100% tuh butuh waktu 1 jam lebih. Jadi sebenarnya kalau nggak ada bypass charging ini HP kemarin tuh udah mau kujual aja gitu kan. Mau ngandelin charger ya nggak bisa diandelin juga. Ya tapi syukurnya punya fitur bypass charging tadi cuy. Terus kita masuk nih Terus kita masuk nih ke duka yang keempat. Sebenarnya ini sepele banget. Ya, tapi kayaknya Infinix udah mulai pelit nih. Di paket pembeliannya kita nggak dikasih screen protector di HP-nya cuy. Jadi ini nggak ada dikasih screen protector. Biasanya kan tuh kita dikasih 2, di HP ada 1, di kotaknya tuh ada 1. Ini cuman kita dikasih yang di kotaknya doang. Dan itu pun kita disuruh pasang sendiri. Ya aku pribadi sih nggak suka banget. Karena emang aku nggak pandai masang screen protector sendiri cuy. Yang di kotak kemarin aja aku coba pasang itu gagal. Karena kalau aku pasang tuh ya kalau nggak ngelembung ada debunya gitu kan, asem lah. Jadi memang nih HP udah nggak pakai screen protector karena yang di kotak aja udah kepasang dan gagal. Ya terpaksa aku nunggu nih di toko yang ada jual screen protector yang support sama GT20 Pro ini. Tapi kayaknya GT10 Pro sama sih screen protectornya cuy. Terus nih kita masuk ke duka yang kelima. Ini HP nggak punya lubang jack audio untuk HP gaming, itu menurut aku fatal pakai banget. Apalagi kalau untuk main game Battle Royale kayak PUBG atau FF cuy. Kadang emang lebih enak ya pakai headset buat dengerin step kanan dan step kiri. Terbalik. Step kiri dan step kanan. Nah ini kita nggak dikasih lubang jack audio sama sekali. Ya emang ada alternatif lain kayak converter atau handset yang tipenya tuh Type C cuy. Jadi kita colok di sini langsung. Tapi balik lagi karena ini HP boros banget baterainya, kayaknya nggak worth it banget ya pakai handset yang model Type C. Masa iya kita bentar ngecas, sebentar pakai handset, kan nggak lucu gitu. Mau beli TWS juga pastinya mahal banget untuk TWS yang low latency buat ngegame. Jadi sarannya apa bang? Nggak ada saran sih cuy. Ya gimana ya? Ya udah beli converter aja sih yang cabang 2 gitu. Terus kita masuk nih ke duka yang ke-6. Jadi ke duka yang 6 tuh ada di bagian apa ya, build quality-nya. By the way, ini HP udah kita bongkar ya, kemarin kita lihat mesinnya. Buat yang belum nonton videonya bisa tonton aja di channel Gadget, tengok aja lah di video sebelum ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari back cover, kayak LCD, abis itu baterai, abis itu frame-nya, menurut aku sih build quality itu udah kuakungi jempol. Tapi sayangnya untuk bagian mesin atau mainboardnya itu rasaku di HP 4 jutaan ya kurang gitu sih cuy. Apalagi ini HP performanya nggak di lock sama sekali. Panasnya jadi overheat. Yang kutakutkan ini ya, ini balik lagi tragedi kayak Poco X3 Pro kemarin itu cuy. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya. Soalnya juga vapor chambernya di HP itu udah cukup besar. Nanti kalian lihat aja waktu kalian lihat video bongkar HP ini. Tapi walaupun udah besar gitu, ya tetap overheat nih HP. Ya mudah-mudahan aman lah ya cuy ya, kita doain aja. Karena yang bisa ngejawab fenomena itu cuman waktu cuy. Aku sendiri juga nggak bisa.
Dan kita masuk nih di duka yang ketujuh nih, duka yang terakhir. By the way, dukanya banyak banget ya, sampai 7. Ini HP nggak punya slot SD card dan sangat disayangkan emang ya. Walaupun kalau kita bisa bilang ini internalnya cukup lega, ada di 256 GB, tapi kadang segitu sih nggak cukup. Apalagi buat yang suka main game berat nih, kayak Genshin Impact aja udah 27 GB, belum lagi PUBG, MLBB. Terus masa iya kita punya HP nggak nyimpen momen foto atau video, ya nggak cuy? Bener nggak? Nah jadi itu tadi menurut aku suka dan duka di HP GT20 Pro ini. Buat yang mau kritik atau mau nambahin suka dukanya, bolehlah gas di kolom komentar. Ya udah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat yang suka sama videonya, boleh dong diklik like dan jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya cuy. Ya udah, mungkin sampai sini aja video kali ini. See you and bye bye. Buat yang udah nonton, thank you.